Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar di radio RGR FM. Halo, apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi. Selamat pagi juga kita sampaikan kepada Bapak Ibu atau orang tua di rumah yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya, yang membantu Bapak Ibu guru agar anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak hebatku di rumah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap belajar bersama? Program ini adalah inisiatif dari PGRI Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Diskominfo Tulungagung dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung hadir sebagai alternatif pembelajaran anak-anak semua untuk belajar di rumah, mau nambah ilmu pengetahuan, belajar makin menyenangkan. Bersama RGR FM pagi ini Rabu 3 Maret 2021 bersama Ibu Ani Rismiati, kita akan belajar tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi pangan. Anak-anak hebatku di rumah, kalian tentu sering membaca berbagai bacaan ya. Selesai membaca, pasti kita akan tahu isi dari bacaan tersebut. Untuk mendapatkan isi dari bacaan, mari kita belajar bersama. Ayo, sekarang kita amati bacaan berikut ini. Bacaan ini berjudul Bahan Dasar Pakaian. Anak-anak, kita lihat bahwa bacaan ini kalimat pertama berbunyi keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Disusul kalimat berikutnya, mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh, dan seterusnya. Pada kotak bagian atas itu adalah menunjukkan paragraf ke-1. Kemudian paragraf kedua diawali dengan kalimat, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Anak-anakku di rumah,
Kalimat pertama pada paragraf pertama merupakan inti atau isi dari paragraf pertama. Kemudian, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Kalimat pertama pada paragraf kedua merupakan isi dari paragraf kedua. Kita lanjutkan paragraf ketiga. Berbunyi kalimat pertamanya, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Itu adalah kalimat pertama paragraf ketiga yang menunjukkan isi dari paragraf tersebut. Kemudian paragraf berikutnya diawali dengan kalimat hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, ini merupakan inti dari paragraf keempat. Paragraf kelima, kalimat pertama berbunyi hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ini merupakan inti atau isi dari paragraf kelima. Nah, kalimat-kalimat berikutnya lebih mendukung atau memperjelas kalimat pertama sehingga kalimat itu menjadi padu. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikutnya. Nah, dari bagian ini anak-anak, dari judulnya tadi bahan dasar pakaian. Nah, nomor 1 sebelah kiri bagian atas itu merupakan isi dari paragraf ke-1. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Kemudian ke samping kanan nomor 2 itu adalah inti atau isi dari paragraf kedua. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Nomor 3 bagian kiri merupakan inti atau isi dari paragraf ketiga. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Kemudian paragraf keempat, isi kalimatnya atau isi dari paragraf tersebut adalah berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Sedangkan paragraf kelima, isinya adalah hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, itulah anak-anak isi dari tiap-tiap paragraf pada bacaan bahan dasar pakaian. Kita lanjutkan. Nah, anak-anakku yang penuh semangat, kain tenun yang dipakai keluarga Udin memiliki bermacam-macam motif. Mari kita amati satu persatu. Pada gambar motif itu, nah, ada beberapa bangun yang perlu kita cermati terdapat pada gambar motif-motif tersebut. Di antaranya adalah pada bagian pertama terdapat bangun persegi panjang. Bangun ini merupakan merupakan contoh dari bangun datar. Kemudian di sini ada segitiga berjajar-jajar anak-anak. Nah, dilanjutkan ada lagi persegi 4, kemudian ada lingkaran, di sini ada lingkaran, ada beberapa lingkaran, kemudian ada juga persegi panjang lagi, ada lingkaran di sana, ada persegi panjang, ini juga ada persegi panjang lagi. Nah, kalau kita lihat beberapa bangun datar di situ, dapat kita artikan bahwa bangun datar merupakan sebutan dari bangun 2 dimensi. Datar itu merupakan bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Jadi, bangun datar itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar anak-anak. Itu tadi contoh-contohnya. Persegi panjang, ada lingkaran, dan segitiga. Masih banyak lagi, nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, ini lebih jelas lagi. Kamu amati gambar-gambar berikut. Gambar pertama yang berwarna merah adalah namanya persegi panjang.
Kemudian yang berwarna biru adalah persegi, di mana persegi ini sisi-sisinya sama panjang. Sedangkan kalau persegi panjang ini yang sama adalah sisi yang berhadapan. Atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Kemudian ada lingkaran seperti ini. Kemudian segitiga, yang biru bagian bawah adalah trapesium, kemudian jajar ginjang, belah ketupat, dan layang-layang. Ini adalah contoh dari bentuk-bentuk bangun datar. Bagaimana anak-anak, bisa dimengerti? Bagus. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, dari bangun-bangun datar itu, kita dapat membuat simetri lipat. Simetri lipat artinya banyaknya lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Suatu bidang datar dikatakan memiliki simetri lipat jika ketika bangun tersebut dilipat menjadi dua bagian, lipatan yang satu dapat menutup bagian lain dengan tepat. Misalnya, kertas yang berbentuk persegi, jika dilipat di tengah secara vertikal dan horizontal, secara tegak dan mendatar, maka lipatan tersebut membagi dua bagian persegi panjang dengan tepat, sehingga banyak simetri lipat persegi panjang adalah 2 buah. Untuk lebih jelasnya anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, simetri lipat ditemukan melalui percobaan anak-anak. Coba kalian perhatikan, kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang, caranya adalah 1. Sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Anak-anak bisa menggunakan kertas lipat atau kertas yang ada di buku. Nah, kemudian lipat menjadi dua bagian yang sama. Kita lipat menjadi dua bagian yang sama. Lalu dibuka lipatannya. Nah, buatlah garis pada bekas lipatan. Setelah dibuka kan ada bekas lipatannya ya anak-anak. Nah, dibuat garis di sana. Nah, apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Apa Nana? Itu namanya adalah sumbu simetri. Apa namanya? Sumbu simetri. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan berikut atau latihan berikut. Coba diamati anak-anak pada gambar bentuk bangun datar. Yang pertama adalah segitiga. Tepatnya adalah segitiga sama kaki. Karena kakinya kiri kanan sama panjang. Nah, dari segitiga sama kaki kita buat lipatan yang sama besarnya. Nah, setelah dilipat sama besarnya, bekas lipatannya kita beri garis. Nah, garis itu kemudian disebut dengan sumbu simetri. Setelah diberi garis, kemudian dilipat, besarnya kiri dan kanan sama, sehingga saling menutup antara bagian satu dengan bagian yang lain sama persis. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah lipatannya atau banyaknya simetri lipatnya adalah 1. Dengan 1 sumbu simetri. Bangun yang kedua adalah segitiga sama sisi. Kita lipat 1 kali dengan sumbu simetri yang vertikal. Nah, 1 lipatan. Kemudian kita lipat lagi dengan sumbu simetri yang miring. Kita lipat lagi saling menutup. Kedua. Yang ketiga, kita lipat lagi pada sisi yang miring juga. Sehingga banyak sumbu simetrinya ada 3, sehingga banyak lipatan yang bisa kita buat sebanyak 3. Berikutnya adalah bangun persegi panjang. Nah, kita buat lipatan, kemudian kita buat garis sumbu simetri
vertikal, kemudian bisa juga yang horizontal. Ketika kita lipat akan membentuk 2 simetri lipat. Yang terakhir adalah bangun persegi, di mana sisi-sisinya sama. Nah, ini kita lipat dengan vertikal bisa, dengan horizontal bisa, kemudian dengan sumbu simetri yang miring atau secara diagonal, kemudian yang miring juga ke kiri dan ke kanan, sehingga dapat kita lipat sebanyak, kita hitung 1, 2, 3, 4, sehingga banyak simetri lipatnya ada 4. Bagaimana anak-anak? Bisa belajarnya? Nah, sekarang kita sudah tahu cara mencari simetri lipat. Berikutnya, nanti setelah ini kita akan belajar selanjutnya. Nah, begitulah cara menentukan simetri lipat pada bangun datar. Anak-anak yang Ibu banggakan, setelah kita belajar menghitung, anak-anak capek? Nah, kalau capek, kita sekarang belajar menirukan gerakan-gerakan orang sedang melakukan suatu kegiatan. Untuk menambah semangat, agar tubuh kita sehat, kita bernyanyi dulu. Nah, supaya badan kita sehat, kita bernyanyi lagu Aku Anak Sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Selanjutnya, gerakan menenun 2. Nah, posisi duduk selonjor, masih tetap selonjor ya. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari-jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Kita hitung, hitungan 1 sampai 8. Kita mulai, duduk selonjor dulu. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Kita lanjutkan sekarang gerakan menjemur. Nah, posisi berdiri. Jadi anak-anak sudah berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah, kiri kemudian kanan. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Nah, ini hitungannya juga 1 sampai 8. Baik, kita mulai. Posisi berdiri anak-anak. Ya, ditirukan ya. Ya. Kita mulai.
Posisi berdiri, kemudian kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinter sekali. Nah, anak-anak, itu tadi gerakan menenun ya, yang merupakan gerakan-gerakan seperti tari dengan lemah lembut, tapi ada juga yang kuat karena ketika menenun ada saat-saat harus menarik dengan kuat. Nah, gerakan-gerakan menenun ini tertuang dalam sebuah tari daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah. Anak-anak ada yang tahu? Tarian dari Sulawesi Tengah, gerakan menenun, yaitu tari Pontanu, anak-anak. Di mana tari Pontanu itu gerakan-gerakannya adalah menunjukkan gerakan-gerakan seseorang yang sedang melakukan kegiatan mulai memintal kapas sampai dengan menenun. Begitu. Kita teruskan anak-anak. Baiklah, anak-anakku yang baik. Sekarang kita akan mencermati sebuah bacaan dengan judul mengolah bahan dasar pakaian. Nah, di Indonesia itu kaya akan bahan dasar pakaian, anak-anak. Nah, ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, pada paragraf pertama dari bacaan mengolah bahan dasar pakaian diperoleh kalimat pertamanya yang merupakan inti dari paragraf tersebut adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Kita lanjut paragraf kedua. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Itulah proses membuat pakaian dari bahan-bahan alami yang diproses secara tradisional. Paragraf kedua isinya adalah dari kalimat pertama, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Begitu juga pada paragraf ketiga. Sekarang kita cermati dan kita tentukan inti dari paragraf 1, 2, dan 3. Nah, ini anak-anak isi ceritanya. Paragraf ke-1, isi ceritanya adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Isi cerita yang paragraf kedua adalah dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Artinya masih secara tradisional. Paragraf ketiga, isi ceritanya adalah saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Artinya sudah dikerjakan oleh pabrik-pabrik dengan peralatan yang modern. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian harus tahu juga berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan proses membuat pakaian. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, amati gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka bermacam-macam. Nah, ini anak-anak, ini dari sebuah pohon menghasilkan kapas, kemudian kapas itu dipintal. Nah, dipintal seperti ini prosesnya. Ini ada seorang ibu yang sedang memintal kapas. Kapas dipintal kemudian menjadi benang. Ini benangnya digulung dengan warna-warni. Setelah menjadi benang, benang tersebut diproses menjadi kain tenun oleh seorang ibu yang sedang menenun di sini. Proses menenun selesai akan menjadi lembaran-lembaran kain. Lembaran-lembaran kain. Nah, kain-kain ini kemudian akan diproses berikutnya
akan dipotong, dipola oleh seorang penjahit. Setelah dipola, dipotong-potong, berikutnya dijahit. Artinya kain yang sudah dipotong-potong itu dibentuk menjadi sebuah baju. Nah, terakhir ini adalah hasilnya sebuah baju yang cantik. Nah, ini anak-anak, jadi pekerjaan yang ada di sini adalah sambung menyambung, saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat berbagai pekerjaan seseorang yang berkaitan dengan proses membuat baju. Yang pertama adalah petani kapas. Tugasnya apa anak-anak petani kapas? Ia menanam tanaman kapas supaya menghasilkan kapas dengan kualitas yang bagus. Setelah kapas itu mendapatkan hasil, kemudian dipanen. Nah, proses selanjutnya adalah dilakukan oleh seorang pemintal kapas. Kapal dipintal, kemudian menjadi benang. Nah, setelah benang sudah jadi, maka perlu seorang penenun. Akhirnya, seseorang menenun. Penenun itu adalah orang yang pekerjaannya menenun, membuat benang menjadi sebuah kain. Kalau sudah menjadi sebuah kain, di sana ada pedagang kain. Nah, pedagang kain yang biasanya punya toko menjual berbagai macam kain. Nah, selain kain, ada benda-benda lain yang sebagai pendukung dari kain tersebut supaya menjadi sebuah pakaian, yaitu pedagang alat-alat jahit. Ada mesin jahitnya, kemudian ada benangnya, ada jarum-jarumnya, ada aksesoris-aksesorisnya, dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada perangkatnya, harus ada penjahit. Adalah seorang yang menjahit baju, memotong, membuat pola, memotong, kemudian menjahit baju. Baju selesai, nah, bisa berkaitan dengan penjual baju atau toko-toko yang menjual baju. Nah, akhirnya semua konsumen atau semua orang bisa membeli baju di toko tersebut atau bisa dijahitkan kepada penjahit. Akhirnya menjadi sebuah baju. Nah, inilah anak-anak beberapa orang yang sangat berkaitan pekerjaannya dengan proses membuat baju atau pakaian. Nah, baiklah, kita teruskan anak-anak. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Adapun bentuk pekerjaannya tetap merupakan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita lanjutkan anak-anakku yang sehat dan kuat. Kalau minggu yang lalu kalian sudah belajar berenang tentang cara mengambang, sekarang kita akan teruskan dengan belajar bagaimana cara saat meluncur ke permukaan air. Nah, kita lihat di layar, meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Nah, masih ingat anak-anak pesan saya bahwa kalau anak-anak ingin belajar berenang harus didampingi guru atau orang tua. Nah, apa yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama adalah berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil nafas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima,
Kepala berada di antara lengan saat di dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air. Yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, anak-anak, walaupun kalian sudah mengerti tata caranya, kalau memang anak-anak belum begitu pandai untuk berenang, untuk melakukan luncuran, harus bertanya kepada guru olahraganya ya, atau pada orang tua yang tahu atau bisa bagaimana cara meluncur yang benar. Nah, itu anak-anak ya, jadi harus hati-hati. Nah, baiklah anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan pada pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga, anak-anak bisa membuka buku tema 7 ya, subtema 2, halaman 85 sampai 87. Kalian bisa membaca bacaan yang berjudul Kain Adat Indonesia. Dari bacaan tersebut bisa kita peroleh informasi penting dari setiap paragraf. Nah, dari bacaan tersebut anak-anak bisa mencermati sekarang. Bagus, coba kalian cermati satu persatu dengan memahami isi cerita atau isi dari bacaan pada tiap-tiap paragraf seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Nah, kalau sudah, berarti mari kita cek bersama-sama anak-anak bahwa paragraf pertama isi ceritanya adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Nah, negara Indonesia terkenal ya anak-anak ya, dengan kaya budaya, berbagai macam budaya daerah ada di Indonesia. Kemudian yang paragraf kedua, isi ceritanya adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Nah, berbagai macam kain adat ada di Indonesia. Yang ketiga, paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Mempunyai ciri khas masing-masing ya anak-anak ya. 4, kain adat memiliki banyak fungsi. Ya, fungsinya bermacam-macam. 5, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, begitu anak-anak melihat mendengar kata batik, pasti anak-anak tahu bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki batik yang bermacam-macam. Kita teruskan. Nah, ini anak-anak contoh kain-kain yang ada di seluruh Indonesia di daerah-daerah tertentu ya. Nah, ini Ibu ambilkan contoh 5 saja karena banyak macamnya. Nanti bisa kita pelajari pertemuan yang akan datang. Nah, pertama adalah kain ulos. Kain ulos itu berasal dari Sumatera Utara. Kain tapis berasal dari Lampung. Kain songket Palembang dari Sumatera Selatan. Kain geringsing itu dari Nusa Tenggara Timur. Kain sasirangan dari Kalimantan Selatan. Itu adalah kain yang berasal dari wilayah Indonesia. Nah, anak-anak yang hebat, kain adat di Indonesia memiliki berbagai motif, seperti motif bunga, motif hewan, dan motif bangun datar. Kita amati di sini anak-anak ya, ada yang motifnya persegi, kemudian ada di dalamnya ada motif bunga-bunga, motif tumbuhan ini ya, kemudian ada motif segitiga dari bangun datar, segitiga yang berjajar-jajar, kemudian juga ada tumbuhan di dalamnya, kemudian ada lingkaran-lingkaran, kemudian ada tumbuhan juga. Nah, ada persegi panjang, kemudian ada tumbuhan di dalamnya juga. Nah, ini adalah motif-motif kain yang ada di Nusantara. Nah, anak-anak, dari bentuk-bentuk kain, motif kain itu tadi, di sana terdapat beberapa bentuk bangun datar. Tadi sudah saya singgung di depan anak-anak, kita pahami lebih lanjut ya. Nah, ini akan lebih detail dan lebih jelas lagi ketika kita mengamati gambar ini.
bangun datar persegi. Bangun datar persegi ini adalah sumbu simetrinya ada 1, 2, 3, 4. Kalau ada 4 sumbu simetri, otomatis kertas atau bangun ini bisa kita lipat-lipat menjadi 4 lipatan yang tidak sama. Nah, berarti jumlah simetri lipatnya ada 4. Yang kedua adalah bangun persegi. Sumbu simetrinya vertikal, horizontal ada 2, berarti ada 2 macam lipatan, simetri lipatnya ada 2. Kemudian segitiga sama sisi yang tadi sudah saya sampaikan, sumbu simetrinya ada 3, 1, 2, 3, berarti ada 3 simetri lipat. Yang keempat adalah belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 2 sumbu simetri, yaitu secara vertikal dan horizontal, sehingga bisa kita lipat menjadi 2 lipatan, sehingga bangun ini mempunyai simetri lipat sebanyak 2. Ini adalah kaitannya dengan bangun datar. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Anak-anak di buku kalau sudah membaca, di sana ada Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, itu anak-anak bisa dilihat ada baju pesta, ada baju tidur, kemudian ada baju seragam, ada baju seragam olahraga, kemudian ada baju santai, kemudian ada baju untuk bepergian atau berekreasi. Nah, ternyata Lani mempunyai berbagai macam baju dengan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, dengan begitu Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki 1 jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Dan Lani akan menggunakan pakaian itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Amati gambar di samping itu ada anak-anak yang dengan pakaian berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda cara berpakaiannya, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai, menghormati, ya. Nah, anak-anak, dengan begitu kelihatan bahwa anak-anak ini mempunyai kesukaan berpakaian yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi masalah, karena mereka selalu saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Dengan demikian akan timbul sikap 1. Menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Kemudian muncul sikap tenggang rasa, yaitu sikap yang memahami orang lain. Kemudian memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, dan memperkaya wawasan. Nah, itu anak-anak yang berkaitan dengan keberagaman. Nah, kalau sudah tahu keberagaman, tentunya anak-anak juga mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang suka bernyanyi, ada yang suka berenang, ataupun olahraga yang lain. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara meluncur yang benar. Nah, ini juga dipertegas lagi. Nah, cara meluncur dengan benar. Karena tadi sudah dibahas, sekarang tinggal lebih memahami. Nanti anak-anak akan berlatih bersama ibu guru atau orang tua di rumah atau di kolam renang yang didampingi orang tua. Nah, berikutnya adalah anak-anak, kita sudah sampai pada pembelajaran 5. Nah,
di pembelajaran 5 ini kita akan mengenal beberapa kata tanya. Ada siapa, ada di mana. Nah, juga berkaitan dengan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan proses pembuatan pakaian. Nah, yang pertama adalah penggunaan kata tanya siapa. Siapa ya? Jawabnya adalah petani kapas. Apa yang dikerjakan petani kapas? Yaitu menanam kapas. Di mana? Di kebun. Nah, apa hasilnya? Atau menghasilkan apa? Kapas. Yang kedua, siapa ya yang berkaitan dengan ini? Peternak domba dan sutra. Apa yang dikerjakan? Nah, apa yang yang dikerjakan oleh seorang peternak? Memelihara domba dan ulat sutra. Di mana? Di kebun. Apakah hasilnya? Hasilnya adalah bulu domba dan kepompong sutra. Ketiga, siapa? Pemintal. Apa yang dikerjakan? Memintal kapas. Di mana? Pabrik pemintalan. Apa yang dihasilkan? Benang. Yang keempat adalah siapa? Siapa? Penenun. Apa yang dikerjakan? Menenun benang. Di mana? Di pabrik kain. Bisa juga di rumah-rumah yang memiliki peralatan tenun. Kemudian apa hasilnya? Kain. Berikutnya yang terakhir adalah siapa? Tukang jahit. Apa yang dikerjakan? Menjahit kain ya. Di mana tempatnya? Di tempat penjahitan atau bisa di rumah atau di pabrik jahit. Kemudian apa yang dihasilkan adalah baju. Semua menghasilkan barang anak-anak. Nah, semua menghasilkan barang, ada kapas, ada bulu domba, ada benang, ada kain, dan ada baju. Selanjutnya, pekerjaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya adalah guru, dokter, polisi, tentara, montir, tukang potong rambut, laundry, tukang pijat, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga pekerjaan yang menghasilkan barang atau hasilnya adalah berupa barang. Pertama adalah petani. Apa yang dihasilkan petani? Petani menghasilkan padi, jagung, singkong. Kemudian ada juga pekebun. Seorang yang bekerja di kebun menghasilkan barang di perkebunan seperti kelapa sawit, teh, apel, dan sebagainya. Nelayan. Anak-anak tahu nelayan? Iya. Nelayan menghasilkan barang yang berasal dari laut seperti ikan, gurita, cumi-cumi, dan sebagainya. Peternak menghasilkan barang-barang ternak seperti telur, ayam, unggas, dan sebagainya. Kemudian pelukis menghasilkan barang lukisan. Penjahit bisa menghasilkan baju, bisa topi, celana, jaket, dan sebagainya. Tukang kayu menghasilkan barang mebel seperti meja, kursi, tempat tidur, dan sebagainya. Pedagang makanan menghasilkan barang yang dapat dimakan seperti bakso, cilok, sate, dan sebagainya. Pengrajin menghasilkan barang-barang kerajinan seperti gerabah. Sedangkan petambak adalah menghasilkan barang-barang pertambakan seperti udang, rumput laut, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang. Berikutnya anak-anak, pekerjaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tadi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu bekerja dengan keras. Nah, baiklah, itu adalah berbagai pekerjaan. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Kita akan belajar memahami bangun-bangun ini. Anak-anak bisa membuat kertas atau menyediakan kertas. Anak-anak boleh dibentuk
kertasnya menjadi persegi, kemudian diberi tanda A, B, C, D. Nah, kemudian anak-anak bisa memutar posisi A, B, C-nya. A diputar ke posisi B, B menempati C, C menempati D, D menempati A. Nah, berarti itu sudah melakukan satu putaran. Berikutnya, B menempati C, C menempati D, D menempati A menempati B. Diputar lagi. Begitu seterusnya sampai putaran itu kembali ke putaran semula. Nah, jadi beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar. Tapi ada syaratnya atau ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Coba anak-anak perhatikan kondisi awal segitiga A, B, C. Ya, A, B, C. Kemudian diputar menjadi posisi A ditempati oleh C, posisi B ditempati oleh A, posisi C ditempati oleh B. Nah, ini adalah diputar 1/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian bisa diputar lagi sehingga yang tadinya A ditempati B, B ditempati C, dan C ditempati A. Itu setelah diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Anak-anak bisa bermain ini dengan bangun buatan sendiri, dengan kertas atau karton, kemudian diputar-putar sendiri sampai kembali ke posisi semula. Nah, nanti akan tahu berapa putaran anak-anak memutar bangun tersebut. Bisa dilatih sambil bermain ya anak-anak ya. Baiklah, kita sampai ke pembelajaran 6. Anak-anak yang baik, kita mengenal pekerjaan sebagai suatu profesi. Di antaranya adalah ada dokter, kemudian ada perawat, kemudian ada tentara, ada polisi, ada angkatan laut, kemudian ada mahasiswa, ada siswa. Semuanya itu adalah profesi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, profesi apapun yang dilakukan oleh seseorang dari suku manapun, agama apapun, dari daerah manapun tetap harus saling menghargai satu sama lain agar tercipta kehidupan yang harmonis, tentram, aman, dan nyaman. Anak-anak, ketika kalian sudah memiliki pekerjaan, melakukan suatu profesi, salah satu contohnya pekerjaan itu akan bermanfaat untuk kamu. Kamu akan mengenal berbagai macam benda yang ada di sekitarmu, kemudian kamu bisa melakukan sesuatu terhadap benda itu secara benar. Begitu ya anak-anak. Jadi apapun yang kamu pelajari, apapun profesi kamu, tetap akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan anak-anak bahwa profesi seseorang itu harus dihargai karena apapun profesinya itu adalah sesuatu yang menghasilkan hal-hal yang baik. Begitu pula jika di antara anak-anak memiliki cita-cita yang berbeda-beda dengan temannya, itu biasa. Nah, sikap yang harus kamu lakukan adalah saling menghargai, saling menyemangati, dan mendoakan semoga cita-cita kamu tercapai. Nah, pesan khusus untuk kalian adalah bahwa hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku kalian, baik di sekolah, di rumah,
di lingkungan masyarakat, itulah tempat kamu belajar. Jadi dimanapun tempatnya, belajar adalah sesuatu yang sangat mulia. Nah, anak-anak, itu adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tolong diambil hikmahnya dan dipahami, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.